Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vika Zulfitria Zakaria dengan NIM O1A12163. Saya dari jurusan Farmasi Universitas Halu Oleo. Izinkan saya untuk menjelaskan jawaban ujian tengah semester mata kuliah Biokimia Farmasi. Yang pertama, menjelaskan apa itu glikolisis. Glikolisis berasal dari kata gliko yang berarti gula dan lisis yang berarti penguraian. Glikolisis merupakan proses penguraian gula 6 karbon yang akan diubah menjadi 2 molekul asam pirufat yang berkarbon. Berikutnya ada glikogenesis. Glikogenesis merupakan suatu proses anabolik dalam membentuk glikogen untuk menyimpan glukosa ketika kadar glukosa dalam darah itu tinggi. Contohnya seperti saat setelah makan. Lalu ada glikogenolisis. Glikogenolisis ini adalah lintasan metabolisme yang digunakan oleh tubuh untuk menjaga keseimbangan kadar glukosa di dalam plasma darah, yang berperan untuk menghindari simptoma hipogliksemia. Pada glikogenolisis, glikogen digradasi berturut-turut dengan 3 enzim, yakni fosforilase, glukosidase, fosfoglukomutase yang akan diubah menjadi glukosa. Di sini juga saya akan menjelaskan mengenai metabolisme. Metabolisme adalah serangkaian reaksi kimia yang terjadi pada organisme untuk mempertahankan kehidupan. Ada pula katabolisme, di mana katabolisme ini merupakan lintasan metabolisme yang merombak suatu substrat kompleks molekul organik menjadi komponen penyusunnya sambil melepaskan energi. Lanjut, ada anabolisme. Anabolisme adalah lintasan metabolisme yang menyusun beberapa senyawa organik sederhana menjadi senyawa kimia atau molekul kompleks. Nah, sekarang kita masuk ke soal yang kedua, yaitu buktikan bahwa proses metabolisme glukosa secara aerob menghasilkan energi yang lebih besar dibandingkan anaerob. Pada layar bisa kita lihat bahwa ada proses respirasi aerob, di mana reaksi molekulnya yaitu C6H12O6 ditambah 6O2 akan menghasilkan 6H2O tambah 6CO2 tambah 38 ATP. Pada respirasi ini terjadi 4 tahap, yaitu glikolisis dengan hasil 2 ATP 2 NADH, kemudian dekarboksilasi oksidatif dengan hasil 2 CO2 2 NADH, lalu siklus Krebs dengan hasil 2 ATP 4 CO2 6 NADH dan 2 FADH2, yang terakhir transport elektron dengan hasil akhir 34 ATP. Respirasi aerob ini juga sering disebut dengan respirasi yang terjadi dengan bantuan oksigen, yang digunakan untuk segala macam keperluan tubuh dari mulai bergerak hingga berpikir. Itulah mengapa hasil dari energi respirasi aerob lebih besar dari respirasi anaerob. Pada slide selanjutnya terdapat proses respirasi anaerob yang terdiri dari 2, yaitu fermentasi asam laktat dan fermentasi alkohol. Reaksi molekulnya dapat kalian lihat pada layar. Pada proses respirasi ini hanya terjadi 1 tahap, yaitu glikolisis dengan hasil 2 ATP dan 2 NADH. Lalu terjadilah fermentasi yang akan menghasilkan 2 asam laktat dan 2 asetaldehid. Respirasi anaerob hanya menghasilkan 2 ATP yang digunakan untuk mendorong kerja otot saat berolahraga misalnya. Respirasi anaerob adalah respirasi yang terjadi tanpa adanya oksigen. Tanpa adanya oksigen inilah rantai transport elektron tidak dapat berjalan sehingga hanya sedikit jumlah energi yang dapat dibuat oleh respirasi anaerob. Selanjutnya soal yang ketiga, hubungan metabolisme karbohidrat dan metabolisme lipid atau lemak. Nah, sebelumnya bisa dibandingkan beberapa senyawa yang dibentuk pada proses respirasi sel dapat digunakan untuk membentuk senyawa lain, seperti asam lemak dan gliserol, yang memiliki keterkaitan dengan sistem respirasi karena dapat digunakan sebagai sumber energi. Lemak merupakan sumber energi utama karena mengandung banyak atom hidrogen. Sel akan menghidrolisis lemak menjadi gliserol dan asam lemak.
Kemudian, gliserol diubah menjadi gliseraldehid 3-fosfat atau G3P dalam proses glikolisis. Lemak akan menghasilkan energi ATP 2 kali lebih banyak daripada karbohidrat pada jumlah berat yang sama. Oleh karena itu, makhluk yang hidup terutama hewan menyimpan makanan cadangan dalam bentuk lemak tubuh. Nah, setiap 1 gram lemak dapat menghasilkan 9 kekal energi. Soal yang keempat, yaitu tunjukkan bahwa energi dihasilkan dari metabolisme lemak lebih tinggi dibandingkan energi yang dihasilkan metabolisme karbohidrat. Asam lemak biasanya harus melewati asam lemak yang berupa asetil koenzim A. Rantai karbonnya C13. Pada gambar, energi gliserol sama dengan 10 kali lipat energi karbohidrat. Nah, modul lemak itu menghasilkan atom C kali 3 trigliserol. Selanjutnya ada rantai karbon yang kedua sebanyak C14 menghasilkan yang pertama energi pengaktifan asam lemak kurang 2 ATP atau diperlukan 2 ATP. Maka dari trifosfat akan menjadi monofosfat. Yang kedua itu C14 akan menjadi C2. Berarti asetil-CoA itu merupakan molekulnya. Asetil-CoA ini sendiri akan menghasilkan 3 NADH yang selanjutnya terurai dan menjadi 21 NADH dan 7 FADH. Selanjutnya pemotongan C14 menjadi asetil-CoA. Jumlah pemotongannya yaitu sama dengan 6 kali pemotongan. Untuk 1 kali pemotongan akan menghasilkan 1 FADH dan 1 NADH. Maka total energi katabolisme C14 yaitu 21 NADH akan menghasilkan 63 ATP, kemudian 7 FADH akan menghasilkan 7 ATP yang dikali 12 sama dengan 84 ATP, kemudian 6 FADH2 akan menghasilkan 12 ATP. Pemotongan itu menghasilkan positif 30 ATP, maka seluruhnya dijumlahkan akan menghasilkan 112 ATP. Jadi asam lemak dapat menghasilkan energi sebanyak 112 ATP. Nah, yang terakhir soal yang kelima, penyakit pada gangguan metabolisme karbohidrat. Di sini yang saya ambil salah satu penyakit yaitu galaktosemia. Galaktosemia ini adalah suatu kondisi metabolik langka yang menghambat tubuh dalam memproses galaktosa dan mengubahnya menjadi energi. Galaktosemia terjadi ketika tubuh bayi tidak memiliki cukup enzim GALT untuk memecah galaktosa pada susu yang masuk ke dalam tubuhnya. Biasanya, sejak bayi dilahirkan, dokter akan melakukan screening untuk melihat potensi galaktosemia pada bayi. Selanjutnya, apa sih penyebab dari galaktosemia ini? Galaktosemia terjadi ketika tubuh bayi tidak memiliki cukup enzim GALT untuk memecah laktosa pada susu yang masuk ke dalam tubuhnya. Akibatnya, galaktosa akan mengendap dalam jumlah besar di dalam darah. Nah, kekurangan enzim GALT ini terjadi ketika orang tua si bayi masing-masing memiliki gen pembawa galaktosemia dalam dirinya. Gen ini bermutasi pada tubuh bayi dan membuatnya mengidap galaktosemia walaupun kedua orang tuanya sama sekali tak mengalami gangguan tersebut. Efek jangka panjang yang terjadi pada pengidap galaktosemia ini sangat mengkhawatirkan. Beberapa contohnya seperti katarak dini, pembesaran liver dan limpa, kesulitan bicara dan kesulitan belajar, dan pelemahan syaraf pada anak perempuan. Lalu cara apa saja yang bisa kita lakukan untuk mengatasi penyakit ini? Yang pertama, dengan melakukan diet laktosa dan galaktosa. Bagi bayi pengidap galaktosemia, harus dihindari dari makanan dan minuman yang mengandung laktosa dan galaktosa, seperti susu dan semua produk turunannya. Selanjutnya, mengonsumsi susu bebas laktosa. Karena tubuh bayi tidak bisa mencerna laktosa, Anda tidak bisa menyusuinya dengan ASI yang mengandung laktosa atau ASI
Cara selanjutnya yang bisa dilakukan yaitu dengan memberikan suplemen kalsium. Kekurangan kalsium biasa terjadi pada bayi yang menderita kelainan gula darah, karena ia tidak bisa mencerna semua produk susu. Selanjutnya ada monitoring kesehatan. Bayi dan anak yang pengidap galaktosemia harus diberikan tes darah dan urin secara rutin. Ini dilakukan untuk memeriksa kandungan racun dalam tubuh yang biasa terjadi saat galaktosemia berada di luar kendali. Dan yang terakhir, selalu memberitahu semua orang yang terlibat dalam keseharian bayi. Karena sangat penting untuk memberitahu orang-orang tentang penyakit ini sehingga mereka mengerti untuk tidak memberikan makanan apapun yang bisa membuat galaktosemianya bertambah parah. Itulah paparan hasil jawaban saya. Untuk lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.